Perkenalkan, nama saya Prastika Krisma Jiwanti, dosen di Program Studi Rekayasa Nanoteknologi, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, sejak fakultas ini berdiri di tahun 2020. Di program studi ini, saya ditugaskan untuk mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Nanoteknologi Karbon. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar, metode sintesa, karakterisasi, dan aplikasi dari nanomaterial karbon dalam bidang medis, energi, dan lingkungan. Beberapa nanomaterial karbon yang dipelajari antara lain karbon nanotube, fullerene, grafen, nanodiamond, serta nanokarbon yang lainnya. Mata kuliah nanoteknologi karbon ini diberikan pada mahasiswa semester 4. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya mengajar di 2 topik nanomaterial karbon, yaitu material karbon nanotube dan nanodiamond, berdasarkan kontrak perkuliahan yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun sebelumnya. Nanokarbon merupakan suatu material berbasis karbon yang memiliki ukuran dalam skala nano. Material ini memiliki sifat kimia dan fisika yang unik, ramah lingkungan, dan memiliki prospek aplikasi yang sangat luas. Sehingga, mata kuliah yang membahas secara mendalam mengenai teori dan cara sintesa serta aplikasinya sangat diperlukan. Sementara itu, karbon nanotube merupakan suatu material nano yang berbentuk tabung dengan diameter dalam skala nano. Material ini memiliki kekuatan mekanik dan konduktivitas yang sangat baik, sehingga banyak dipakai untuk aplikasi elektronik dan material komposit. Sedangkan nanodiamond merupakan senyawa berstruktur berlian yang memiliki sifat ketahanan, kekuatan, dan biokompatibilitas yang sangat baik. Selain mengajar mata kuliah nanoteknologi karbon, topik penelitian yang saya kerjakan banyak menggunakan material karbon, utamanya adalah material diamond, sehingga saya dapat dengan mudah mengimplementasikan hasil penelitian saya ke pembelajaran mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran yang dipakai adalah ceramah, diskusi, dan presentasi. Pada pertemuan pertama, telah disampaikan kontrak perkuliahan, capaian pembelajaran, persentase penilaian dari mata kuliah ini, serta pendahuluan materi nanoteknologi karbon. Setelah itu, saya mengajar di topik karbon nanotube dan nanodiamond pada minggu ke-2 sampai ke-4 dan minggu ke-11 sampai ke-13. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah mahasiswa saya tugaskan melakukan review artikel mengenai salah satu nanokarbon dan aplikasinya untuk dibahas dalam kelompok dan dipresentasikan di depan kelas. Hal ini saya lakukan sebagai sebuah inovasi pembelajaran untuk membuat kelas yang interaktif dan partisipatif serta selalu update keilmuan melalui review penelitian terbaru yang terkait material karbon nanotube maupun nanodiamond. Interaksi saya dengan mahasiswa tentunya juga dapat dilakukan selama diskusi langsung di kelas maupun melalui media elektronik seperti WhatsApp dan Hebat e-learning. Dari metode yang saya pakai ini, penilaian kelas diambil dari nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas resume artikel, dan membuat slide presentasi, serta soft skill mahasiswa dalam melakukan presentasi keaktifan dan tanya jawab dalam forum. Persentase penilaian yang saya berikan adalah sebagai berikut. UTS 30%, UAS 30%, tugas 30%, dan soft skill 10%. Dalam pembelajaran ini terdapat fasilitas kampus yaitu Hebat e-learning yang saya gunakan untuk mengupload materi perkuliahan dan memberikan tugas. Berikut adalah proses mengajar di kelas nanoteknologi karbon. Baik, selamat sore semuanya. Ya, oke. Jadi hari ini pembelajarannya kita akan membahas mengenai nanoteknologi nanodiamond material. Ya. Kalau kita lihat nih, saya ingatkan lagi mengenai capaian pembelajaran mata kuliah kita ya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar, metode sintesa, karakterisasi, dan aplikasi dari material karbon dalam bidang medis, energi, dan lingkungan. Nah, kemarin kan di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai apa itu nanoteknologi karbon, kemudian aplikasinya di karbon nanotube, fullerene, grafen, yang sudah belajar semuanya. Nah, di minggu ini sampai dengan 3 pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai konsep dasar, metode sintesa, karakterisasi, dan aplikasi dari material nanodiamond. Ya. Oke. Nah, kita bahas dulu sekarang teoretikal dasarnya. Ini kan baru pertama kali ya sepertinya mendengar mengenai nanodiamond. Nah, ketika kalian mendengar nanodiamond nih, yang dipikiran kalian apa? Material seperti apa sih nanodiamond? Ada yang bisa jawab?
keras. Oke, karena diamond ya intan. Apalagi sifat seperti apa sih sebenarnya yang ada di nano diamond? Ada lagi yang bisa jawab? Yang pasti keras ya. Jadi keras seperti intan. Kalau kita lihat berlian itu kan kuat sekali ya, makanya berlian merupakan salah satu makanan yang mahal. Nah, sebenarnya strukturnya seperti apa sih allotrope karbon? Nah, kira-kira diamond itu masuk yang mana? Ini sudah ada tulisannya sih ya. Yang mana? Yang mana diamond itu? Yang sp3. sp3 itu strukturnya seperti apa? Masih ingat di kelas kimia dasar sp3 seperti apa? Tetrahedral. Oke. C itu tangannya ada berapa? 4. Ada 4 ya. Jadi C tangannya ada 4. Kayak gini ya. Jadi dia mengikat semua atom karbon yang lainnya. Jadi ada elektron bebas tidak di sini? Tidak ada. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa material diamond itu sangat kuat sekali. Ya kan, tidak ada elektron bebas di sini. Semuanya mengikat satu atom chain yang lainnya. Oke. Nah, kalau sp2 contohnya ada HOPG, glassy carbon, carbon black, carbon fiber. Ini seperti apa struktur sp2? sp2 seperti apa masih ingat? Double bond ya kan ya. Jadi kebanyakan dia akan sifatnya double bond seperti ini ya. Nah, hibridisasinya sp2 sehingga di situ kan ada elektron ya yang bisa berikatan. Artinya ikatan double bond ini bisa diputus dengan mudah sehingga dia bisa berikatan dengan mudah. Berarti dia bisa mengalirkan listrik tidak? Bisa karena ada elektron yang mengalir. Kalau diamond bisa tidak? Pure diamond bisa tidak? Nggak bisa. Ya, tidak bisa karena ada lagi elektron bebas yang bisa mengalir. Dan itu konsepnya. Nah, kalau campuran sp3 dan sp2 seperti material diamond like carbon. Berarti masih ada ya berarti ya elektron yang bisa berikatan atau mengalir di situ. Jadi dari sekian ini yang paling konduktif yang sp2. Nah, sp3 berarti non konduktif ya, kecuali ada gugus fungsi atau dikasih doping kayak gitu. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke ya, clear ya di sini ya, spesial. Nah, sekarang sifatnya baik itu nano diamond atau diamond yang berukuran besar. Nah, sifatnya seperti apa? Kalau tadi ada bilang keras, ya betul. Kok bisa keras? Nah, dari sifat-sifat ini ya, jadi ada hardness-nya, kekerasannya. Nah, dia paling tinggi. Kemudian speed of sound-nya, thermal expansion coefficient-nya. Nah, ini semuanya rata-rata besar ya, very large. Refractive index dan seterusnya. Nah, sehingga diamond ini dikenal dengan chemical inertness. Artinya gimana? Chemical inertness. Berarti dia stabil, tidak bereaksi dengan yang lainnya. Ya. Dia chemical inertness-nya bagus. Kemudian resisten to acid atau organic solvent. Bagaimana bisa demikian? Kenapa dia resisten terhadap asam atau basa atau organic solvent? Artinya kan dia tidak bereaksi ya, ataupun stabil lah terhadap asam, basa atau organik solvent. Dimana di situ banyak gugus fungsi kan ya, banyak elektron bebas. Nah, karena sifatnya itu, maka keuntungannya adalah dia menjadi non-toxic dan biocompatible. Sudah tahu belum arah aplikasinya? Kalau dia non-toxic dan biocompatible, berarti aman nggak masuk ke tubuh? Aman. Nah, aplikasi nanoteknologi apa yang bisa masuk ke tubuh dan aman? Drug delivery contohnya. Jadi material diamond sangat bagus ya digunakan sebagai drug delivery. Nah, dari kesekian sifatnya yang luar biasa ini, nah bisa diaplikasikan atau disebut sebagai king of materials. Jadi nggak ada yang nyalahin diamond untuk hafal sifat-sifat ini. Seperti itu. Beda ya dengan kemarin belajar CNT, Fullerene, Grafena, berbeda ya. Dari kesekian ini kan mereka konduktif atau tidak? Grafena, CNT, konduktif. Nah, kalau nano diamond ini dia kecuali ada ketentuan khusus. Oke. Nah, ini secara umum sifat-sifat dari material diamond. Nah, kalau material nano diamond bedanya dengan diamond yang bulky seperti apa?
Ukuran, nah, diamond nanopartikel berukuran 5 nanometer. Rata-rata ukurannya segini atau bisa mencapai 5 nanometer. Kecil banget ya. Berarti sifatnya kuat, kemudian kecil, banyak ya, bisa diaplikasikan di berbagai hal. Nah, karena sifatnya kecil ini otomatis dia memiliki surface area yang besar. Kemudian bisa di-tailoring surface chemistry-nya dengan mudah. Nah, itu keuntungannya juga. Unique optical, mechanical, thermal properties dan juga non-toxic. Nah, ini kelebihan dari material nanodiamond yang tidak dimiliki oleh material yang lain. Kemudian kalau kita lihat diagram ini, sintesanya bisa dari mana saja. High pressure, high temperature, CVD, chemical vapor deposition. Kemudian ada laser ablation, ada detonation. Kalian tahu ini apa saja? Detonasi apa? Dia kayak pengeboman menggunakan bom yang isinya karbon. Ya, jadi di bom gitu ya, sehingga dari material yang besar menjadi material yang sangat kecil. Kemudian chemical vapor deposition berarti dia di deposisi ya, secara uap ya, namanya aja vapor ya. Kemudian ada laser ablation, ada HPHT. Nah, ini keempat metode ini terkenal untuk proses sintesa dari nanodiamond. Nah, kemudian sifat-sifatnya, nah, biocompatible, optical properties-nya juga bagus, bioimaging. Nah, ini aplikasinya ya, bioimaging, drug delivery, biosensing, ini aplikasinya. Jadi semua terangkum di sini semua. Nanodiamond itu dari sintesanya, kelebihannya dan aplikasinya. Terangkum di sini. Secara garis besar. Oke. Nah, kalau berbicara tentang propertiesnya juga, tadi dia nano size, dia large surface area, kemudian high absorption capacity, biocompatible, ditambah dengan properties dari diamondnya, yaitu high modulus atau modulus yang cukup tinggi, fluorescence juga, chemical inert core. Jadi gabungan antara sifat nanopartikel atau nano size dari diamond dan juga sifat nanodiamond itu sendiri menjadikan dia sebagai unique nano diamond. Nah, di dunia itu belum terlalu banyak sebenarnya studi mengenai nanodiamond, apalagi di Indonesia. Jadi peluangnya masih sangat besar. Industrinya ada tidak industri nanodiamond? Industri nanodiamond di luar negeri seperti China, Jepang, Eropa, itu mereka sudah punya industri khusus untuk memproduksi nanodiamond ataupun yang polikristalin yang besar. Itu sudah ada. Nah, tapi di Indonesia belum ada. Jadi ini peluang. Lagi-lagi peluang. Ketika saya belajar waktu itu masa studi itu belum banyak ya, jadi masih sedikit riset ini, dan sampai sekarang di luar negeri itu sudah berkembang ya, tapi di Indonesia masih sangat sedikit. Jadi peluang juga bagi kalian ya, ketika nanti lulus entrepreneur yang mungkin mau ya yang mengembangkan perusahaan diamond itu sangat sekali. Bekerja sama dengan orang luar negeri ya, pabrik-pabrik di luar negeri untuk mengembangkan industri di Indonesia itu sangat peluangnya. Ya. Oke, kembali ke sifat, kita bahas satu-satu ya. Fluorescence property. Nah, kira-kira udah tergambar ya aplikasinya di mana? Bioimaging. Oke, nah ini contoh. Di sini ada image of nanodiamond under bright field. Nah, di bawah bright field dia memunculkan warna merah. Jadi ada eksitasi dari external light source. Nah, nanodiamond itu bisa memproduksi photoluminescence seperti ini. Dan warna ini stabil. Ada tau MRI ya? MRI tahu ya. Nah, MRI itu kan pewarnaannya ini harus stabil supaya kita bisa mengamati ya. Misalkan di otak gitu ya. Berarti kan dia harus stabil kan pewarnaannya supaya benar-benar jelas, oh ini daerah sakit, mana yang tidak gitu. Nah, ketika digunakan nanodiamond karena dia punya sifat fluorescence yang lurus gitu ya, jadi ya stabil gitu. Fluorescence-nya sangat stabil. Kemudian secara toksisitasnya, nah ini diujikan ke neuroblastoma, kemudian ke macrophage gitu ya, dan ketika ditambah konsentrasinya pun yang warna biru ini adalah nanodiamond, ya dia tidak ada pengurangan yang berarti ya toksisitasnya. Artinya
Dia stabil dibandingkan dengan material yang lain seperti karbon black, AbCNT, SbCNT atau bahkan berbasis metal ya, kadmium. Jadi sangat stabil ya seperti itu. Nah, nanodiamond shows lowest toxicity dibandingkan dengan nanokarbon yang lainnya. Ada sel yang neuroplastik sel. Nah, ini ujinya selama 24 jam. Nah, kemudian fungsionalisasinya memungkinkan apa tidak? Fungsionalisasinya memungkinkan ya, supaya dia bisa diikatkan ke obat misalkan sebagai drug delivery. Nah, itu perlu dilakukan modifikasi gugus fungsi seperti hidroksida, COH, NH dan seterusnya. Ini sangat memungkinkan di nanoteknologi. Gitu ya. Jadi tidak hanya CMT, grafena yang bisa dimodifikasi dengan gugus fungsi yang macam-macam, tapi nanodiamond juga bisa. Nah, bagaimana modifikasinya? Sudah belajar ya di kelas kimia dasar ya. Gimana cara menambahkan COH, bagaimana menambahkan OH? Masih ingat ya di kimia dasar? Sama prinsipnya. Jadi dilakukan, ditaruh di asam gitu ya, di aniline, kemudian ditambah NaBH4. Nah, itu bisa digunakan untuk memodifikasi. Kemudian untuk sintesanya bagaimana? Nah, tadi sudah sedikit kita bahas ya, ada beberapa cara, baik itu menggunakan detonation, HPHT, laser, kemudian CVD. Nah, itu bisa memproduksi diamond. Yang paling gampang kira-kira detonation. Gitu. Jadi ketika saya beli nanodiamond ya untuk penelitian, itu juga perusahaannya menggunakan metode detonation. Nah, proses detonation ini kelebihannya bisa menghasilkan jumlah nanodiamond yang banyak. Kalau pakai CVD ini misalkan, itu paling maksimum 1 gram dalam 1 kali sintesa. Karena memang substratnya itu kecil ya. Tapi kalau detonation kan dia bom, jadi bom ya artinya. Jadi dia bisa menghasilkan banyak, sampai ratusan gram dalam sekali sintesa. Sehingga kalau untuk sebuah industri gitu ya, sangat bagus menggunakan proses detonasi. Tapi ada kekurangannya nggak kira-kira? Apa kekurangannya? Dengan CVD, misalkan kita bandingkan 2 saja ya, CVD kemudian detonasi. Kelebihan dan kurang. Kelebihan tadi kan bisa memproduksi dalam jumlah yang banyak. Kekurangannya? Kurang seragam. Oke. Apa lagi? Butuh ruangan energi kali ya, energinya besar ya. Kemudian ada lagi nggak yang paling sebenarnya penting untuk diaplikasikan itu kan harus murni. Jadi proses detonasi itu rawan sekali ya, tidak murni. Tapi kalau CVD yang dimasukkan ke mesin itu adalah larutan yang dibutuhkan saja. Gitu. Jadi yang terdeposisi ya karbon dan oksigen ya. Jadi ada oksida di permukaannya. Jadi kalau mau dapat kemurnian dengan kualitas nanodiamond yang tinggi itu memakai CVD. Jadi proses-proses laboratorium ya, penelitian itu banyak menggunakan sebenarnya diproduksi dengan CVD. Hasilnya lebih bagus. Nah, kalau kita lihat ini TEM-nya ya, gambarkannya, nah itu bisa menghasilkan ukuran yang sekitar berapa ini? 47 nanometer. Ini ada orang peneliti. Nah, gambarkannya hanya titik-titik kayak gini. Nah, ini kalau gambar titik black dot ya, seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Nah, kemudian diaplikasikan sebagai bioimaging. Nah, ini penting ya. Kalau misalkan ada yang tertarik nih nanti ya aplikasi nano di bidang biologi misalkan ya. Jadi dia dimasukkan di dalam apa ini worms, cacing ya. Dimasukkan di dalam cacing, kemudian dia bisa berfluorescence. Jadi yang warna merah. Nah, kemudian ini bisa hilang apabila gimana? Provided E. coli, jadi dimasukkan E. coli maka dia akan keluar tersekresi artinya keluar dari tubuh cacing. Jadi setelah 20 menit, 2 jam totally nggak ada. Nah, jadi ini sangat bagus misalkan mau menghantarkan obat atau mencari tempat yang sakit di cacing untuk treatment tertentu di tubuh makhluk hidup, maka bioimaging ini akan sangat berguna ketika dengan bantuan material nano. Karena dia stabil, bayangkan misalkan sampai aplikasi 12 jam.
Kalau dia nggak stabil kan nanti pengukuran kita jadi benar nggak ya? Benar atau salah ya? Kayak gitu. Jadi selama waktu 12 jam ini ya dia harus stabil. Jadi warnanya tetap harus gimana? Bagus ya. Kontrasnya juga harus tetap terlihat dengan baik. Nah, ini bisa dilakukan kontras seperti itu. Kemudian ada lagi aplikasi drug delivery. Nah, kalau drug delivery itu intinya apa sih? Kita mau menghantarkan kan ya, menghantarkan obat ke dalam tubuh. Jadi pasti kalau menghantarkan obat kan nggak mungkin ya, misalkan ini nanodiamond, pure nanodiamond, kemudian obatnya ditempelkan, bisa nempel nggak? Bisa nempel nggak? Nggak bisa. Jadi caranya bagaimana? Gimana? Fungsionalisasi. Jadi nanodiamondnya dikasih gugus fungsi tertentu supaya dia bisa mengikat ini obat. Jadi dia dihantarkan. Nah, seperti kalian naik bis, ya kan? Kalian obat yang mau dihantarkan misalkan. Nah, bisnya adalah nanodiamond, berarti dia naik kan ya. Kemudian setelah naik, gimana? Perlu turun nggak dari bus? Perlu kan ya? Nah, jadi obatnya harus leaching atau lepas dari nanodiamond. Jadi engineeringnya gimana? Ya, bagaimana bisa membawa obat, kemudian bisa lepas dengan mudah. Kalau nggak lepas dengan mudah gimana? Berarti kan artinya nanti obatnya nggak sampai kan ya? Kemana? Ya keluar tubuh. Jadinya nggak di dalam tubuh ya keluar lagi, gitu kan nggak optimal. Jadi proses delivery-nya seperti itu. Oke ya, itu penting. Kemudian kalau sensing, nah kita publikasi misalkan suatu device sensing seperti ini. Nah ini kalau ada yang belum tahu gambaran SEM image atau topografi ya atau morfologi dari nanodiamond itu seperti ini. Jadi dia ya namanya diamond ya, bentuknya gimana sih strukturnya? Kayak begini ya. Jadi dia ada yang seperti ini. Kayak gimana sih gambarnya gitu. Jadi bukan yang bulat atau bukan yang bunga-bunga juga enggak gitu. Jadi kayak seperti kristal lah ya. Bentuknya seperti itu. Kemudian ini gambar XRD-nya. Nah ini di 40 sekian itu adalah ciri khas dari nanodiamond atau diamond lah secara umum seperti itu. Kemudian dengan UV maupun dengan FTIR-nya juga. Nah ketika digunakan untuk sensor levofloxacin itu obat atau antibiotik ya. Nah kita gunakan, ternyata dengan menggunakan SPDE itu adalah device-nya ini yang sudah dimodifikasi dengan diamond. Nah dia bisa menghasilkan peak yang lebih tinggi dibandingkan dengan karbon biasa. Ini sebelah kiri ini pakai karbon biasa, karbon paste atau grafit. Nah yang sebelah kanan adalah nanodiamond. Ya kan, nanokarbon kan ada berbagai macam ya, ini grafit, ini nanodiamond. Nah itu signalnya bisa lebih tinggi. Yang menunjukkan apa berarti kalau signalnya lebih tinggi? Dia lebih sensitif. Ketika ada signal konsentrasi yang rendah, maka diamond bisa menunjukkan signal yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan material karbon yang lainnya. Gitu ya. Nah, kalau dianalisa gitu ya, dihitung gitu. Sebenarnya seberapa bagus sih perbandingannya antara grafit dengan diamond misalkan. Nah, itu LOD, namanya limit of detection. Jadi batas konsentrasi terendah yang bisa dianalisa, itu LOD. Nah, dia bisa jauh lebih rendah kan ya? Berapa kali lipat ya? Hampir 2 kali lipat ya. Artinya si BDD ini atau diamond ini bisa lebih sensitif. Seperti itu ya. Oke. Kemudian terakhir untuk elektrokatalisis ya. Jadi dengan ini juga bisa dilakukan untuk elektrokatalisis CO2, bisa menghasilkan HCOH. Dengan keberadaan diamond ini konsentrasi hidrogen bisa ditekan. Nah, konsentrasi asam folat yang dihasilkan itu bisa naik. Ya, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Baik teoritikal dasarnya, kemudian aplikasinya, mau ditanyakan? Silakan. Iya, oke. Silakan. Tadi yang untuk sensor itu berarti SPE itu basicnya karbon ya, terus ditambahin BDD ditempelin atau gimana caranya biar jadi SPE? Oke, yang ini ya. Nah, jadi di sini yang SPE ini adalah screen printed carbon electrode. Jadi basicnya grafit. Nah, itu sudah terprinted di situ. Nah, kemudian
yang SPDE itu adalah diamond. Artinya SPE ini dimodifikasikan atau di broadcast dengan diamond di atasnya, seperti itu ya. Sehingga yang teranalisa menjadi diamond, bukan profit lagi, seperti itu. Atau bisa juga diamondnya ini langsung di printing digunakan sebagai ya, device SPE ini. Jadi grafik tadi digantikan dengan diamond untuk analisa. Clear ya? Udah, ada lagi? Cukup? Oke. Baik, kalau cukup nanti berarti minggu depannya ini saya sudah bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi kita akan bahas, kita akan presentasi. Nah, kalian diperhatikan ya, kalian nanti mencari satu artikel yang berisi tentang nanodiamond dan aplikasinya. Misalkan untuk relatively untuk kelompok 1, kelompok 2 untuk sensor, kelompok 3 untuk bidang energi katalisis, kelompok 4 untuk medis sensor, kelompok 5 untuk lingkungan katalisis. Jadi mencari jurnal terkait dengan nanodiamond sesuai dengan aplikasi ini. Gitu ya. Yang terbaru ya, karena kita di sini mau belajar nih. Jadi aplikasi nanodiamond itu apa saja sih sekarang yang lagi diteliti orang-orang gitu ya. Jadi jangan 10 tahun yang lalu, jangan seperti itu. Jadi yang kekinian gitu ya. Supaya kita bisa menambah wawasan ya, bukan hanya di kelas, tapi kita juga update informasi riset apa sih yang sedang berlangsung di bidang ini menggunakan material nanodiamond. Oke, itu dia. Jadi minggu depan kita adakan presentasi ya. Berkumpul dengan kelompoknya, kemudian membuat slide presentasinya, kemudian nanti mungkin presentasi sekitar 15 menit, kemudian nanti tanya jawab atau diskusi di dalam kelas. Itu ya. Nanti bisa dilihat materinya. Ini nah, nanti materinya ini sudah terupload di Hebat e-learning ya. Jadi kalian bisa download. Oke, baik. Oke, sudah. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau gitu terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya tutup kelasnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Demikian gambaran proses pembelajaran di kelas nanoteknologi karbon. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan di program studi Rekayasa Nanoteknologi Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga.